Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Adi Purnomo dari SMA Al-Hikmah Surabaya, CGP angkatan 9 dari kota Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 2.1 tentang coaching untuk supervisi akademik. Kita simak bersama-sama. Pertama-tama, bahwa tujuan pembelajaran khusus pada modul ini adalah CGP dapat menyimpulkan dan menjelaskan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun dari modul 2 ini dan dipelajari dalam berbagai media. Bagian pertama dari penjelasan materi kali ini adalah pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar yang telah dijalani. Pengalaman pembelajaran yang diperoleh dari modul 2.3 ini adalah memahamkan saya tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri setiap pendidik. Pendekatan coaching yang digunakan adalah 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan mengembangkan kompetensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Berikutnya, bahwa dalam percakapan coaching berbasis alur tirta menggunakan yang pertama, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Terdapat tahapan dalam supervisi akademik, yakni pra-observasi berupa perencanaan, observasi, pelaksanaan, dan juga pasca observasi atau tindak lanjut dari supervisi yang dilakukan. Berikutnya adalah perasaan atau emosi yang saya rasakan terkait dalam pengalaman belajar. Yang pertama, ada unsur kecemasan sebelum mengetahui isi materi dalam modul ini. Namun, saya sedikit demi sedikit mampu untuk memahami dan mengaplikasikannya. Yang kedua, tentunya ada ketertarikan setelah saya lebih memahami konsep dari materi ini. Kemudian, saya lebih mendalami isi dan muncul ketertarikan akan hal itu. Yang berikutnya adalah rasa senang. Saya merasa senang karena mampu berlatih dan praktik coaching bersama rekan CGP lainnya dalam ruang kolaborasi maupun demonstrasi kontekstual. Dan berikutnya, saya optimis bahwa mampu mengaplikasikan materi yang ada dalam modul 2.3 ini. Selanjutnya, apa yang sudah baik terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar di modul 2.3 ini? Bahwa saya berusaha optimal berkolaborasi dengan rekan CGP lainnya dalam mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta dan sesuai prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik sebagai coach, coachee maupun sebagai observer. Berikutnya, apa yang bisa ditingkatkan terkait dengan keterlibatan saya dalam proses belajar, bahwa ada satu hal yang dapat terus diperbaiki dan ditingkatkan, yakni kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi pada diri coachee sehingga menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Dan berikutnya, apa keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri? Dan setelah mempelajari modul 2.3 ini tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi yang saya miliki berangsur berkembang dan mampu mempraktikkan proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Dan saat saya mempraktikkan proses coaching, saya berusaha untuk mengendalikan diri, bebas dari asumsi pribadi dan emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yakni kemitraan, proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Poin pembahasan yang kedua berkaitan dengan analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Pembahasan berikutnya adalah bagaimana cara memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah. Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mampu mengaplikasikannya. Supervisi akademik bukan hanya sebagai bagian dari penilaian guru, namun harus bisa dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi guru sehingga tidak hanya sebagai bentuk proses observasi belaka. Selanjutnya, bagaimana mengolah materi yang sudah dipelajari dengan
pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru bahwa coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pembelajaran yang berpihak kepada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. Agar hal tersebut dapat terwujud, guru harus mempunyai kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Dan pemimpin pembelajaran itu harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh. Tidak hanya terpaku pada aspek kognitif belaka, tapi juga harus bisa menyelami aspek karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid dapat dicapai. Berikutnya adalah bagaimana menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak. Pertama, tantangan yang cukup beragam bobotnya adalah bagaimana menyeragamkan pemahaman tentang tujuan coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Dan yang kedua, bahwa supervisi akademik sering digunakan sebagai penilaian rutin oleh kepala sekolah kepada guru, yang seharusnya dapat menjadi media atau pedoman untuk meningkatkan kompetensi para guru. Berikutnya adalah bagaimana menghadirkan solusi alternatif terhadap tantangan yang dapat dihadapi. Yang pertama, solusi alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan sosialisasi terhadap seluruh komunitas sekolah saat rapat guru agar terjadi penyeragaman persepsi terhadap pelaksanaan supervisi akademik. Dan yang kedua, solusi berikutnya adalah dengan memberi contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Poin ketiga pembahasan kali ini adalah bagaimana membuat keterhubungan hubungan antara pengalaman masa lalu, bahwa seringkali kegiatan supervisi yang dilakukan hanya sebatas menjalankan kewajiban semata tanpa ada pemaknaan lebih jauh dari kegiatan yang dilakukan, sehingga kegiatan supervisi yang dilakukan hanya sebatas observasi tanpa ada rangkaian pra-observasi dan juga pasca, sehingga tidak ada pemaknaan yang didapat secara lebih mendalam. Dan penerapan di masa yang akan datang yang ingin saya harapkan bahwa kegiatan supervisi harus bisa dijadikan sebagai salah satu bagian dari peningkatan kompetensi guru di bidang akademik dengan menggunakan proses coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang hadir dalam setiap guru. Demikian pembahasan yang saya sampaikan pada modul 2.3 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.